kripto sama saham itu jalannya gimana sih bro sekarang? Trading only. Trading Oke. only. Nice. Terus beneran masih naik, bahkan dia ngasih tahu, oke, sold here. Waduh, praktis nggak tuh? Bakal impactful banget di bulan kali. Itu juga ada ngerjain airdrop, kayak dari yang tap ya. Tap. Slide. Oh seru juga nih komunitas. Wah, koinku bisa kali 1.000 nih, kali 2.000. Lu kenapa masih invest? Sebenarnya lu tarik itu kalau lu masukin semua terus dia naik 1000%, 2000% kan lu kelar. Invest apa itu invest? Hai guys, kembali lagi ke podcast koin kami. Hari ini aku ditemenin sama Ryan and Vincent. Halo. Ini unik banget sih kalian kontennya karena di kripto kan jarang kan konten yang kayak dua orang lagi nanya jawab. Nah, ya. Terus kayak sebelum kita masuk perkenalan diri dulu dong. Oke, halo teman-teman, nama gue Rian. Jadi gue awalnya base-nya di saham. Gue kuliah, gue belajar saham juga awal waktu gue kuliah 2016-2017 lah. Ya, terus gue mulai masuk ke kripto itu di tahun 2020-2021. Yang waktu pas COVID, kalau teman-teman tahu ya, banyak yang kena COVID, terus juga kita harus stay di rumah. Waktu gue stay di rumah juga gue research ke kripto, gue research ke Web3 dan lain-lain. Jadi di sanalah baru gue mulai masuk ke kripto. Gitu. Oke, kalau gue bisa panggil Vincent aja. Dan base gue sebenarnya bukan di saham, bukan di kripto, tapi lebih ke forex sebenarnya. Dan ya udah cukup lumayan ya, bentaran sih ya, baru kurang lebih sekarang 9 tahun berarti dari 2015 di forex dan trading dan waktu di 2021 baru kenal kripto gitu. Jadi emang lagi pas boomingnya, oh ini apa nih, kok menarik. Baru oke, ngelirik, baru pelajarin perlahan. Terus ketemu Bro Rian, terus ngobrol-ngobrol, oh oke nih orang lebih pintar nih daripada gue, yaudah gue belajar nih. Jadi kayak yaudahlah, kan emang harus kosongin gelas ya, jadi oke ini lebih pintar, oke udah gue dengar, oke begini, oh maksudnya ini, oh maksudnya itu, oh belajar perlahan, oke jadinya lebih ngerti. Kok bisa mau masuk ke kripto? Bahkan sekarang kan bahasnya mostly kripto ya? Iya, benar. Kalau aku sendiri mulai bahas ke kripto karena kalau kita lihat kan saham waktu 2020 oke lah ya, naik semua ya. Dengan adanya rate cuts, terus juga The Fed udah motong suku bunga, itu saham bagus kemana-mana. Nah, cuma kalau kita lihat dari 2021-2022 itu saham udah mulai sepi. Jadi ya kita nggak usah ngomongin yang muluk-muluk lah. Pasti kita mau ngincer cuan dong ya. Kalau misalnya kita mau di market saham, mau di market forex, market kripto, ya kita mau ngincer cuan. Jadi kita goes where the money goes gitu. Jadi kita follow uang itu lagi kemana. Sedangkan di 2021 itu uang lagi ke kripto semua. Contohnya gimana? Contohnya ya Bitcoin-nya ngepump, Ethereum ngepump, dan juga beberapa token ya banyak yang raise in value gitu ya. Jadi kalau misalkan dibilang stock bros sama crypto bros, menurut aku sih kayaknya aku lebih ke money bros ya. Nice, Jadi di mana ada uang ya kita ke sana. Kalau Vincent gimana? Kalau aku kan di forex ya udah, maksudnya trading kan, bisa lo bisa short. Aku ngikutnya yang volatilenya paling tinggi. Oh. Jadi kayak sekarang pun ya, aku demennya nyarinya yang kayak meme gitu. Jadi apaan sih kali cuma ngincer kali 2 kali 3 ngapain gitu maksudnya. Meme bros, meme. Jadi ya mendingan cari yang mau hilang sekalian, mau beggar sekalian gitu. Oh. Emang high risk ya, disclaimer on. Tapi kayak kalian kan ini berarti cycle kedua ya? Betul. Biasanya kan ada cerita nih, kalau cycle pertama gue belajar nih, cycle kedua bercuan, atau ada juga cycle kedua tuh udah cuan tapi telat keluarnya kan. Gimana nih cycle pertama kalian? Bisa ceritain dikit nggak? Oke, cycle pertama gue kehilangan banyak uang ya teman-teman ya. Jadi gini, sebenarnya cycle pertama kan sebelumnya kan gue anak stock bros ya, tadi dibilang anak stock bros. Terus juga kalau kalian tahu itu kan stok itu biasa di hold ya, hold long term. Kalau misalnya kalian anak fundamental. Nah, cuma kalau di kripto, waktu itu gue sempat masuk ke Binance, terus juga gue sempat masuk ke HBAR ya. Lumayan banyak lah. Cuma kalau kita lihat, gue yang mentalitasnya dulu anak stock bros, itu susah lah untuk exit gitu ya, istilahnya untuk exit. Jadi gue hold sampai rugi gitu. Tapi nggak rugi gimana ya teman-teman ya. Mungkin awalnya bisa kali 20, tapi gue cuma ambil kali 2. Oh berarti masih cuan lah, paling enggak. Masih cuan aman lah berarti. Tapi ya sedih juga misalnya udah ngeliat nih kali 20 nih ya, jadi kali 2. Tapi kayak gitu. apa keputusan lu buat cut loss gitu? Kadang kan kayak
enggak lah ini bisa naik Orang udah naik kayak 20 kan. Iya, bisa ya. Iya, karena kalau misalnya nggak di cut loss balik modal, jadi ya udahlah, kalau misalnya udah kali 2 udahlah gue cut semua deh, gue bersihin deh semua kripto gitu. Tapi ada satu yang gue beli lagi nih, H bar. Ya, jadi kalau H bar gue udah beli dari 2021 ya, gue udah ngikutin juga tuh dari Indodex kalau nggak salah di Februari ke Indodex. Gue udah ngincer juga, gue analisa ini H bar ini sebenarnya bagus gitu ya, dari segi fundamentalnya, dari segi utility-nya, terus dari segi RWA, dari segi konsensus, semuanya itu lumayan oke menurut gue. Tapi ya back to crypto itu nggak semuanya selalu dengan fundamental. Mau fundamentalnya bagus juga, Benar. kalau misalkan nggak ada money flow ya nggak naik. Jadi untuk H bar sendiri gue masih hold ya. Jadi I never sold any of my H bar dari 2021. Kalian bisa lihat sendiri. Nanti kalau misalnya ada yang mau bukti, gue kirimin nih di Indodex ada. Gue pegangin kok dari 2021. Kalian tuh main kripto kayak trading, investing, atau kalian tuh main sampai yang kayak staking, farming, main di DEX? Gue jawab dulu kali ya. Iya, boleh. Kalau gue sendiri sih gue sampai staking, terus juga kita mining, kita nge-LP-in token ya, kita juga nyoba-nyoba Web3. Jadi ya awalnya mungkin ya sebagai orang yang masih newbie gitu ya, mungkin kita cuma tahu Bitcoin nih. Setelah kita pelajarin Bitcoin, setelah kita pelajarin white papernya, oh ternyata ada yang kayak Bitcoin, terus ada blockchain lain, ada Ethereum, Solana gitu. Nah baru nyampe sana kita belajarin lagi, lalu ya ketemu nih, oh ternyata koin kita nih bisa kita manfaatin lagi nih, bisa kita puterin, bisa kita staking, bisa kita loan ya, bisa kita mining, bisa kita taruh jadi yield farming, itu lumayan banyak gitu. Jadi mungkin untuk 6 bulan pertama ya, 6 bulan pertama kita mungkin investing doang, terus juga mungkin trading sedikit. Cuma ketika udah mulai paham, masuklah ke staking, yield gitu. Oke, kalau aku sendiri itu agak berbeda. Oke. Jadi trading only. Trading only. Okay. Nice. Invest apa itu invest? Wih. Trader Mindsetnya udah salah. ya, Udah salah ini. karena emang lu kan awalnya dari forex kan. Iya, jadi kayak orang volatilisnya tinggi ngapain invest entar kalau turun nyesek gitu kan. Jadi aku emang lebih dominan trading. Oke, oh ini features ini apaan sih, tampilannya kok beda banget gitu kan. Terus kayak udah, terus makin lama kok jadinya udah cuan lumayan banyak, kok berkurang, kok nggak bisa kayak di forex di compound terus bisa diputar terus alhasil invest ya, masa harus ke invest sih gitu. Alhasil ya udah cemplungin dikit ya, jadinya gimana ya, masuk ke invest sedikit demi sedikit gitu. Kalau sekarang ya jadinya mungkin bisa dibilang 70% gitu untuk invest, 30%-nya ya meme. Meme. Berarti lu mainnya meme di DEX atau yang trading doang di CEX? Kalau untuk beberapa minggu terakhir lagi ngikutin, ada ya satu, nggak tahu ya ini boleh disebut apa enggak ya, tapi ada satu community lah ya. Community di mana enak sih untuk saat ini, bisa dibilang win rate-nya untuk aku ya itu 100%. 100%. Jadi boleh dong. Jadi kayak begini. Boleh dong bagi-bagi. Jadi sebenarnya kalau kita tahu ya kan money flow ya masuk ya semua kan. Jadi bisa nge-pump segala macam. Nah, kalau kayak kita ngomong token-token gak jelas gitu ya kan, kalau disuntik dikit, dipromosiin dikit kencang kan. Nah, jadi emang nih community tuh justru kayak nerima endorse sebenarnya. Jadi dia sering begini. 3 hour lagi bakal gue umumin nih koin apa. Jadi waktu udah ini info insider dong. Wah, itu kayaknya bukan kayak gitu deh. Kayaknya bukan semacam itu, tapi ketika dia ngomongin ya kan, namanya community dia lumayan gede, terus emang yang waktu itu pertama kali dia begitu tuh naik kurang lebih sampai 5.000%. Itu dalam 3 jaman. Nah, aku nyuman keluar waktu itu di 2.000%. Jadi udahlah ini palingan scam kan nih community kan. Ya udahlah kita ikut kecil aja lah. Kok naiknya kenceng ya. Ya udah close. Terus beneran masih naik sampai atas, dia ngasih tahu, "Oke, sold here." Terus langsung oh seru juga nih komunitas. itu komunitas luar atau luar? Itu luar. Berbayar atau kayak lu nemu aja gitu hidden gem? Sebenarnya nemu. Nice. Nemu dari seseorang yang bisa kita bilang panutan banyak orang Indo kayak bahkan sebenarnya. Tapi bukan orang Indo ya dia. Dia bukan orang Indo, emang orang luar, tapi dia panutan banyak orang lah. Gitu. Bugatti di mana-mana gitu kan. itu cluenya lah, Bugatti di mana-mana dan lain-lain gitu.
Hebat sih. Berarti lu cuan banyak banget dong dari meme coin. Berarti kalau bicara portfolio nih, portfolio lu meme coin. Kalau sekarang enggak, jadinya justru mainnya konservatif. Jadi kita pakai yang 30% ini kan emang udah agresif, fajar, hilang. Berarti Tapi lu yang udah cuan kita pindahin. Karena ya mulai tobat gitu dari trading, kok gue trading bisa lossnya sama gini, mendingan gue jadiin ke investors, dia naik, kayak gue dapet. Tapi kalau kayak sekarang sebenarnya ada godaannya lah. Kayak lu kenapa masing invest, mendingan lu tarik. Itu kalau lu masukin semua terus dia naik 1000%, 2000% kan kelar. Itu godaan kayaknya semua orang mungkin relate lah ya. Ketika masukin sedikit cuan, masukin banyak boncos. Nah justru kayak sekarang kayak masih nahan, jadi makanya biar aman ya udah itu dipisahin lah, di invest udah, ini stop, nggak boleh diganggu gugat, ini cuma boleh bertambah, nggak boleh berkurang. Kalau mau keluarin semuanya. Berarti gitu. ada jatah invest, ada jatah trading ya. Tradingnya begitu sih tapi. Kalau Rian fokusnya main di apa nih? Network apa? Kalau gue sih sekarang lebih fokus ke H-Bar. Jadi mungkin teman-teman di sini juga kalau yang sering ikutin konten gue ya itu ngomongnya H-Bar terus ya. Jadi kalau gue sendiri sih sebenarnya untuk invest gue banyak di H-Bar. Gue pegang H-Bar lumayan oke ya. Terus juga gue deep ke dalam ekosistemnya H-Bar. Jarang nih guys. Jadi kalau H-Bar itu dia juga ada ekosistem ya, kayak Solana. Kan kalau Solana banyak meme coin ya. Kalau di H-Bar justru banyak utility coinnya, cuma belum banyak dibahas lah istilahnya. Di community crypto itu H-Bar itu masih dikata-katain lah. Iya, karena kayak stable coin juga. Iya benar. Iya kan, kayak dari dulu tuh orang kayak H-Bar. Gue inget ada satu teman gue, dia tuh beneran kayak H-Bar holic gitu. H-Bar. Ini. Iya, kayak kayaknya di community ada satu tuh ya. The best lah, the best of the best. Tapi kayak ya gitu sampai sekarang kayak stable kayak XRP. Iya, benar. XRP kan kayak militan banget kan. Kayak H-Bar tuh kayak perorangan satu. Iya. Soalnya aku juga nge-research H-Bar itu lumayan lama ya. Jadi dia sendiri utility-nya kalau dilihat dia udah kerja sama bareng Hyundai. Terus nice. Kia, ya, Google, Boeing. Jadi menurut kok transportasi semua ya? ada yang lain juga, ada makanan juga, ada kerja sama bareng Oreo, Mondelez. Ngapain tuh dia? Kalau si H-Bar itu dia jadi supply gimana? logistik di sana. Jadi dia nge-supply dari segi Hedera konsensus service-nya. Jadi yang awalnya misalnya Vanessa nih mau punya toko Oreo gitu. Nah, ada beli Oreo mungkin itu kan istilahnya pakai infrastruktur dalam ya, infrastruktur yang punya perusahaannya sendiri. Sedangkan kalau misalnya pakai H-Bar itu sama kayak infrastrukturnya juga tapi pakai teknologi isi H-Bar. Jadi transaksi speednya lebih cepat kayak gitu. Tapi kalau transaksi di H-Bar tuh cepet nggak? Cepet. Jadi kalau misalkan transfer nih, kita contoh kan kalau kita retail nggak bisa ngetes konsensusnya kan. Jadi paling kita ngetes misalnya dari wallet aku ke wallet Vincent gitu ya. Itu sedetik nyampe. Really? Secepat itu? Beneran cepat. Gas fee-nya berapa? Gas fee-nya fix $0.001. Jadi gas fee di Hedera itu fix. Misalkan harga H-Bar-nya naik nih. Nanti harga H-Bar-nya misalnya let's say $10 gitu ya. Amin. Nah, aminin dulu bener. Berarti banyak barang nih, yang ketahuan. Harga H-Bar-nya $10 nih. Ya udah nanti fee dalam H-Bar-nya mungkin 0,01 H-Bar. Kalau sekarang kan H-Bar berapa sih? 0,7 ya, 0,07, 0,06. Mungkin kalau ke 0,001 jadi mungkin dihitung lagi 0,000 sekian H-Bar gitu. Jadi dia fix 0,01 USD. Ada meme coin-nya nggak? Ada meme coin-nya. Aduh. Penasaran nih kan. Soalnya kalau menurut gue ya sekarang tuh ekosistem yang rame kalau banyak yang produce meme coin. Kayak si Solana kan booming juga gara-gara meme coin. Solana base juga ya. Base juga. Kayak Blast juga terakhir kan. Blast ada ya. Kalau misalkan di Hedera ya istilahnya meme coinnya lebih sedikit lah, kan nggak terlalu banyak yang tahu gitu. Berarti ini serius token. Bener. Serius token. Yang gue tahu beberapa token di ekosistem Hedera itu dia ada kerjasama bareng Ministry di Malaysia ya, Ministry of Education, terus dia juga kerjasama bareng orang-orang di Dubai, terus dia juga kerjasama bareng oil companies. Jadi menurut gua untuk H-Bar itu sebenarnya dia cukup oke ya dari segi kerjasamanya, dari segi
tokenomicsnya dan lain-lain. Cuma ya mau sebagus apapun tokennya, mau sebagus apapun koinnya, kalau misalkan nggak ada inflow ya cukup sulit lah untuk naik kayak gitu. Kalau misalkan meme coin ya, kita ngomongin meme coin di Hedera sebenarnya ada satu. Boleh disebut nggak di sini? Boleh dong. Oh, boleh. Ya ntar. Ya tapi ini disclaimer ya teman-teman ya. Disclaimer. Jadi meme coin di Hedera itu yang paling gede istilahnya adalah Grelf. Grelf itu adalah meme coin di Hedera yang emang udah sukses, istilahnya marketnya paling tinggi lah di ekosistem Hedera untuk meme token kayak gitu. Apa ini? Konsepnya apa? Konsepnya ini Kodok atau anjing? Konsepnya tuh kayak sabar. Konsepnya ini di luar pikiran orang. Oh iya. Gambarnya Oh, iya. tuh kakek tua. Kakek tua. Gambarnya kakek tua, bener. Sebenarnya kalau mungkin yang lebih relate ya, Iya. gambarnya tuh kalau kalian nonton yang Harry Potter, ya itu kan ada yang kayak Dobby. Oke. Itu tuh Bener. mirip kayak gitu. Dan Wizard dong. Konsepnya. tahu bahkan bentukannya apa kayaknya ya. Kayak Oke. apa ya? Ya kakek tua botak gitu lah. Iya kayak kakek tua botak. Sorry untuk kakek-kakek di luar sana, tapi emang bentukannya kayak kakek-kakek tua botak. Dan sebenarnya kalau aku ya waktu itu masuknya agak karena lucu, dia lucu bentukan. Lucu. Jadi kalau kita ngelihat meme token yang lain ya udah kan gambar profilnya begitu aja kan. Nah, Graph nih agak unik, dia bisa kedip. Bisa kedip. karena gini, kalau di Hedera itu kan dia punya token, dia bisa masukin GIF gitu ya. Iya. Jadi tokennya matanya bisa kedip. Jadi kalau Kayak logo gini tokennya- ngewing gitu ngewing. Iya kayak gitu lah kurang lebih lah. Awalnya aku kira kayaknya agak mabuk gitu Kayaknya ya. halusinasi gitu ya. Halusinasi. Terus kayak Bro Rian. Ini kedip ya? Terus oh iya kedip. Jadi ya kalau kalian mau buktiin sendiri coba aja kalian cek. Langsung dicek. Langsung dicek. jadi penasaran. Beneran literally kedip. Tapi itu udah listing nggak? Atau dia kayak kita harus beli di DeFi-nya H-Bar? Kalau Graph itu harus di DEX-nya, masih di DEX. Oh. Karena dia oke. belum listing di CX. Selain meme coin ada token serius apa lagi nih dalam H-Bar? Nah, jadi penasaran nih sama ekosistem H-Bar. Kok sampai bisa kedipin koinnya? Kalau token serius ya, token serius itu ada Dofu ya teman-teman ya. Jadi Dofu itu dia kayak istilahnya untuk carbon footprint lah. Jadi dia di sana market untuk carbon footprint, terus juga dia bisa nge-track carbon emission dari beberapa transport gitu. Nice. Dan juga ada Hasuit sebenarnya, dia Hasuit itu kurang lebih mirip kayak Matic lah. Kayak Matic layer 2 ya, kurang lebih kayak layer 2 tapi di Hedera Hashgraph. Gunanya I buat see. apa? Gunanya bisa buat bikin token ya, bikin token baru, terus juga bisa buat istilahnya buat DAO ya, teman-teman buat yang tahu DAO. Buat DAO juga bisa. Itu menurut gua cukup impactful sih. Karena tokennya menurut gua bisa istilahnya banyak utility-nya. Nah, yang gue bilang ini, Hasuit ini dia kerjasama bareng Ministry of Education di Malaysia. Gitu. Keren juga ya. Disclaimer on ya guys. Ini disclaimer on ya. Kita cuman sharing aja Sharing. nih, pengen tahu nih gimana sih, soalnya jarang banget yang ngomongin Iya, H-Bar. Aku sering dengar ya orang invest H-Bar tapi sampai main di ekosistem H-Bar tuh jarang banget sih. Bener sih kalau di Indo, kalau mau cari emang agak susah. Biasa kalau gua mau nyari pun ke Reddit biasanya. Kalau Reddit banyak banget tuh, kalau teman-teman yang mau cari forum juga di Reddit bisa. Dia pembahasannya lumayan banyak tuh di Reddit. Terus kalian nih kok bisa sampai bikin konten kripto? Ceritanya gimana sih? Terus kayak kalau nggak salah 3 orang ya di dalam kontennya. Oke, jadi buat kita awal bikin konten kripto itu sebenarnya buat seru-seruan aja ya. Benar. Soalnya kan kemarin kripto lagi naik, terus juga banyak konten kripto di luar sana, kita juga bikin konten jadinya ya mau yang serius ada, terus mau yang ngata-ngatain orang juga ada ya, mau yang bercanda juga ada. Kalau teman-teman ada yang ngeliat nih konten gua, itu si Vincent aja bisa cosplay jadi Manta. Oh iya. Ada konten cosplay jadi Manta. Anyway, kalian hold Manta nggak sih? Beli nggak? Untuk Iya. Manta Iya. beli dan luckily sempet cuan sih. Sempet cuan. Tapi cut loss atau? Kebetulan jadi average down. Ya, jadi average down terus kayak ya udah sampai sekarang ya udahlah average down aja terus. Maksudnya kan ya kita nggak tahu, maksudnya kita nggak ada yang bisa nebak kayak bulan kayak tahun kemarin cycle yang pertama aja yang di 2021 nih, waktu ini cycle pertama aku 2021, kita nggak bisa kayak
apa ya, waktu bulannya tiba itu random coin bisa teng naik begitu aja gitu. Iya, bener Jadi sih. maksudnya nggak ada yang tahu ya, namanya diversifikasi ya why not gitu maksudnya kan. Apalagi udah dapat attention beberapa orang, banyak orang lebih tepatnya ya. Jadi menurutku ya aku sih ya masih hold gitu. Jadi minus ya minus gitu ya, makanya kita buat konten seru-seruan, bikin jadi manta ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau yang jadi manta nggak masalah gitu. Nah, kalau Jadi, lu gimana? Kalau gua sendiri sempet buy Manta ya. Oke. Buy Manta terus sempet cuan ya, benar sempet cuan. Cuma akhirnya ya cut loss juga sebenarnya. Cut lossnya tapi untung di lumayan tinggi lah, di 2,5. Cut loss di 2,5. Gua ngeliat sebenarnya secara istilahnya utility-nya itu lumayan bagus sih ya, karena dia kan ada launching juga di Polkadot ya. Dia launching di Polkadot sama di Ethereum ya. Kalau nggak salah di Polkadot itu dia jadi layer 3 juga, di Ethereum dia jadi layer 2, kurang lebih kalau nggak salah seperti itu. Makanya kalau teman-teman lihat ada yang namanya Manta Atlantik sama Manta Pasifik ya kan? ya. Itu sorry yang di Polkadot itu layer 1 bukan layer 3 ya. Nah sebenarnya kalau dilihat juga keren ya, ada 2 layer, terus juga utility-nya buat ZK, dimana ZK itu menurut aku pribadi juga sebenarnya bakal bagus nih di kripto. Soalnya kan kalau kita lihat kripto ini confidentiality-nya nggak ada gitu. Jadi sebenarnya oke, cuma dari segi market appraisal-nya, dari segi flow dari market masih belum ada lah ke sana. Mungkin nanti setelah 2025 lah ya, setelah fix bull run ya. Setelah fix bull run baru kita lirik lagi Mantanya. Jadi menurut kalian ini belum bulan ya? Menurut aku sih masih belum lah. Ini fase mengeliminasi banyak orang lah. udah kayak keren banget ya bahasanya. Bakal ada dip lagi nggak menurut kalian? Dip pasti ada. Gue masih percaya masih ada dip satu kali lagi untuk Bitcoin ya, untuk tadi untuk membuang orang-orang. Terus kalau misalkan bulan ya, The Fed aja belum potong suku bunga gitu kan, maksudnya belum cut rates, terus juga istilahnya debt ceiling di Amerika Serikat itu masih abu-abu ya. Jadi mungkin di 2025 nanti kita bakal ngeliat ada confirm bull run atau enggak seperti itu. Tapi ya kalau kita ngomongin bull run buat altcoin sih nggak akan kayak 2021 sih, karena 2021 itu masih cenderung bonus round lah, karena kan flow dari US juga lumayan banyak ya. Terus ada relief package dari Joe Biden waktu COVID kemarin, ada relief package kalau nggak salah satu kepala dapat $2.600 tuh ya kalau nggak salah di US. Jadi ya flow-nya ke kripto cukup besar. Kan kita tahu nih kali ini ada ETF ya. Sama Donald Trump kan juga bullish banget. Itu apa nggak lumayan ngaruh buat kripto menurut kamu? Ngaruh sih mungkin, cuma kalau kita lihat ETF kan orang mungkin langsung buy nih, oh orang yang di traditional finance bisa beli Bitcoin nih pakai ETF, oh gue tinggal beli aja nih Bitcoin ETF, pam Bitcoin naik. Terus orang yang istilahnya pegang ETF ini kan dia nggak ngerti sama kripto ya, contohnya, karena yang ditargetin sama ETF ya orang traditional finance lah seperti itu ya. Exposure ke Bitcoinnya dapet, dia tinggal take profit, Bitcoinnya turun. Nah sedangkan kalau misalnya kita ngomongin altcoin, dulu kan playernya mungkin bisa beda ya. Kalau dulu mungkin setelah beli Bitcoin, Bitcoinnya pump, naik, Bitcoinnya mereka take profit, mereka pindah ke altcoin. Pindah ke altcoin, habis itu mereka pindah kemana lagi setelah cuan dari altcoin? Ke NFT gitu. Sedangkan kalau sekarang mungkin playernya ada dari traditional finance, ya jadi ada istilahnya sedikit flow lah yang kepotong gitu. Yang kepotong di tengah jalan. Jadi ya, untuk altcoin mungkin tetap kena exposure tapi nggak se-impactful kayak 2021. Terus kalian ini emang full time di kripto, ngerjain airdrop juga nggak sih? Kalau airdrop sebenarnya kita ngerjain juga ya. Gue Vincent nggak tahu sih dia ngikutin apa enggak. Jadi kalau di community kita itu juga ada ngerjain airdrop, mulai dari yang tap ya, tap swipe ya, sampai yang mau retro pun ada, yang testnet juga ada. Itu kita garap, cuma ya mungkin nggak se ekstrim itu. Kalau misalkan kita lihat di community lain kan ada yang pure airdrop nih, setiap hari blast 3 airdrop baru, 4 airdrop baru, terus ada di follow up gitu ya. Mungkin kita istilahnya airdropper yang sedikit kasual lah, for fun ya. Jadi kita ngincer yang emang istilahnya bagus aja untuk digarap lah, seperti itu. Kayak contohnya partikel itu menurut gua lumayan oke untuk digarap. Kenapa? Karena berbentuk omni chain ya,
Karena menurut gue untuk omni-chain sendiri bakal impactful banget di bulan kali ini. Kamu kan dulu saham bros, apalagi kalau si Vincent kan trading banget kan, itu ngikutin makroekonomi nggak? Kalau misalkan aku ya, ini aku kalau di forex kan justru emang ada beberapa makro yang ngaruh gitu ke pergerakan gitu. Kayak misalkan si kakek tercinta kita, kakek Powell ya. Itu juga kalau misalkan dia ngomong, bahkan dia kayak waktu datang ke podium aja kan ngomong kayak good afternoon atau good morning. Itu langsung jeder atas bawah tuh main gitu. Sama, dan jadi beberapa kali kayak ini apaan sih? Ini orang siapa gitu. Ngomong bentaran kok bisa begitu. Terus oh ada pengaruhnya, oh ini jadi belajar dikit-dikit terus abis itu ya balik lagi setelah ketemu kayak Brorian nih, kayak oh gue ketemu holy grail gue nih, ada yang orang makro banget kan. Jadi Brorian gimana sudut pandangnya, oh bakal begini, oke. Jadi bisa tahu nih aku kayak, jadi justru nge-push ibarat kata indikator aku tuh ini ya ada indikator jadi kan kayak indikatornya. Kalau kita ngomongin pemula ya, apalagi yang baru makro, aduh pusing banget pelajarinnya kan. Tapi dengan adanya teman yang mengerti makro kalian tinggal bertanya pendapatnya apa, misalkan oh intinya per A ini akan naik misalkan. Terus ya udah kita tinggal cari, oke kita cari posisi yang best untuk buat long aja deh, entry. Jadi kita nggak perlu mikirin yang untuk kita harus short atau gimana, itu kita jadi nggak perlu mikirin yang kayak sampai ke situ-situnya lagi. Intinya kita fokus on teknikalnya begini. Oh terus misalkan masuk nih cocok sama makronya, oke ini kayaknya boleh lah kita gedein posisi kayak gitu. Itu kalau dari aku. Dan kalau untuk ke kripto ya sama. Jadi aku Brorian gimana, jadi ya sering banget ya di grup aku tuh sering kayak nanya, jadi gimana apa akan terjadi apa ngikutin banget ya berarti. Benar, jadi kayak ya kita kayak bisa kadang jam 2 pagi gimana Brorian, apa jawabannya jam 2 kan kadang kan emang ada kalau mereka jam segitu kan mereka pidato kadang jam 2 pagi jam 3 pagi, gimana Brorian, sabar gua cek, oh ini begini hasilnya, oke gua tahu harus ngapain. Jadi kayak sekarang ya udah enak lah, jadi punyalah teman yang mengerti makro. Di endorse. Meeting yang mana yang paling berpengaruh sama kripto kalau meetingnya The Fed? Kalau The Fed sebenarnya NFP. NFP itu sebenarnya lumayan berpengaruh ke kripto. Cuma kalau misalkan ke kripto dia nggak langsung biasanya. Iya. Yang langsung itu biasa ke pair forex kayak EU. Apa tuh NFP? NFP itu ya istilahnya apa sih katanya Fit? non farm payroll. Oh ya non farm payroll. Non farm payroll. Ini sampai ya. lupa. Iya. Apa namanya? Istilahnya ya pengangguran. Gaji. Bukan. Kalau pengangguran itu unemployment rate. Kalau misalkan NFP itu dia istilahnya untuk ngelihat ketenaga kerjaan di US. Misalnya NFP-nya naik plus 200.000, berarti dengan kata lain ada 200.000 pekerjaan baru di luar daripada farm ya, tadi non farm payroll. Di luar daripada farm itu bertambah di US. Karena kalau misalnya kita mau ngelihat makro, itu ketenaga kerjaan itu number one biasanya. Makanya kemarin itu Bitcoin sempat pump tuh ya dari 50 ribuan ya. 50. Itu karena NFP-nya cukup bagus ditambah dengan CPI atau inflasinya udah mulai merendah gitu. Yang dilihat kemarin ada news dari si Fed speak, si Powell ngomong, dari segi ketenaga kerjaan kita udah oke. Dari segi inflasi kita juga udah oke. Jadi untuk rate cuts itu kemungkinan possible dalam waktu dekat-dekat ini. Cuma dia ada notes lagi nih yang terakhir. Yang bermasalah adalah di properti sekarang. Di real estate sekarang lagi bermasalah gitu. Jadi ya kita lihat dari CPI-nya udah sejalan, NFP-nya udah sejalan, jadi ya kemarin Bitcoin dari 50.000 sekarang udah 6968 sekarang turun ke 66 sedikit gitu ya. Kurang lebih segitu. Jadi ada kemungkinan nggak Fed itu bakal cut rate tahun ini? Tahun ini kalau misalkan Q4 nanti Q4 ya, itu possible. Untuk Q4 possible, tapi aku sih lebih pedenya di tahun depan, di Q1 tahun depan. Kenapa? Soalnya kita belum ngeliat nih, kita ngeliat CPI-nya oke nih, kita ngeliat CPI oke, tapi kalau kita ngeliat dari sisi produksi pabrik, kita ngeliat dari manufacturing index, kita ngeliat dari PMI, itu masih cukup panas. Jadi dengan kata lain, produksi di US itu masih banyak, ekonominya masih bisa, istilahnya semakin memanas lah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan
red cuts di Q4 lah ya, itu possible. Berarti kalau saham kan ngaruh banget nih. Kripto sama saham itu jalannya gimana sih bro sekarang? Apakah sejalur atau kayak beda nih? Kita ngomongin saham US kali ya, apa Indo nih? Saham US, let's say Oke saham US sama kripto. Kalau saham US sekarang sih sebenarnya udah beda ya dari kripto ya. Kalau dilihat kemarin ATH terus ya, ATH terus, juga indeks Nasdaq, S&P, terus Dow Jones itu udah ngepump terus. Ya karena mungkin ada inflow-nya ke sana, duitnya lagi ke sana. Karena apa? Karena ya DXY-nya cukup naik ya. Biasanya kan secara teori kalau DXY naik, justru indeks turun. Sekarang DXY-nya naik, indeksnya juga naik gitu. Jadi ya bingung juga ya. Banyak hal yang secara teori itu beda sama prakteknya. Jadi ya mungkin karena ada flow dari investor asing ya. Kalau kita ngeliat nih, IDR kita kan juga melemah nih. Ya, dari 13.000, 14.000 sekarang udah 16.000 sekian ya. Jadi better mungkin banyak investor yang tuker ke DXY, ke dolar gitu ya. Jadi dia tuker naik. Dia naik, habis itu dolarnya dibeliin buat indeks US, jadi buat saham-saham US. Naik. Iya, betul. Mungkin seperti itu. Jadi ya agak beda sedikit ya. Flow-nya mungkin di kripto ini masih kurang. Flow-nya masih agak kurang dibandingkan dengan saham-saham US gitu. Agak beda lah. Jalannya sekarang agak beda. Mungkin dulu waktu 2020-2021 naik tuh dua-duanya. Ya, mungkin karena uang lagi banyak banget di US. Tapi kalau sekarang mungkin cukup menipis lah. Karena kalau kita ngelihat sejak debt ceiling-nya ditutup ya. Debt ceiling ditutup itu administrasi di US istilahnya untuk pengeluaran basic di US untuk pemerintahannya itu masih kurang. Kalau mereka istilahnya nggak printing money lagi kayak gitu. Jadi memang untuk uang itu sekarang lagi sedikit scarce seperti di US lebih tepatnya kayak gitu. Kita balik ke koin lagi nih. Oke. Nah, menurut kalian apakah alt season masih akan terjadi? Karena kok kita nunggu-nunggu nih, semuanya pada nunggu kapan ya alt season kok nggak mulai-mulai. Alt season pasti ada lah. Karena gini, kalau teman-teman ngeliat alt season index ya, teman-teman ngeliat alt season index kemarin kan sempat naik tuh, cukup jadi alt season, this is alt season. Cuma sekarang lagi drop lagi nih. Biasa patternnya kalau teman-teman bisa lihat sendiri, itu setiap 3 bulan tuh berubah. Tiap 3 bulan mungkin ada di atas nih lagi alt season index, atau di bawah lagi Bitcoin season seperti itu. Jadi ya untuk sekarang kalau kita ngeliat sih alt season indexnya angkanya lagi cukup di bawah ya. Jadi bagus buat kita justru akumulasi sekarang. Gitu. Akumulasi ya. Kalau dilihat patternnya itu biasa menarik tuh. Dropnya itu di bulan Juni-Juli. Di Juni-Juli itu selalu di titik-titik paling bawahnya kalau alt season index seperti itu. Jadi dia mulai naiknya lagi di kapan? Di September, Oktober, November lah kurang lebih seperti lagi itu. Dong. 2 bulan lagi. Semoga ya. Ini bukan financial advice, Wah. Bukan financial advice. Berarti kalian lagi akumulasi juga nih. Diam-diam kita akumulasi dikit-dikit lah. Selain HBAR dan meme coin, apa sih token jagoan kalian? Siapa dulu nih? Dulu deh. Oke. Gue punya agak bahaya soalnya ya. Jangan kita sama lagi. Harusnya sih beda. Oh beda. Oke. Sebenarnya gue ada token andalan Tenet ya teman-teman. Sebenarnya itu ya mungkin dari segi fundamentalnya oke, dari segi utility-nya oke, cuma mungkin dari timnya ini agak slow respon ya. Jadi kalau Tenet sendiri gue udah lihat nih, gue invest ke sana dan gue udah research juga. Dari segi timnya itu memang agak kurang komunikasi gitu. Jadi mungkin awalnya yang gue nyicil Tenet sekarang udah nggak nyicil lagi. Sekarang gue bakal ngeliat ke token-token lain. Jadi untuk sekarang gue masih ke HBAR. Terus untuk Tenet gue DCA sedikit lah. DCA sedikit banget. Karena mungkin dulu pede ya. Karena si Tenet ini dia mirip Pendle. Kalau tahu Pendle dia mirip Pendle, terus juga hampir sama Omnichain juga, dia pakai teknologinya si Cosmos ya, dimana Cosmos ini sekarang jadi backbone dari Omnichain. Dan gua lihat juga dari segi GitHub-nya itu masih ada aktivitas, cuma kurang announcement sih. Biasa kan kalau orang lihat dari Twitter nih, dia lihat dari Twitter, oh ada announcement apa. Nah sedangkan si Tenet ini justru kurang aktif di Twitter. Waduh, rakpol nggak tuh? Nah, itu yang kita belum tahu. Jangan dong. Pegang banyak nih. Waduh.
Kalau Vincent sendiri apa? Satu udah disebut ya tadi. Sama dong. Satu Kan? Satu tenang, Tenet. ya Wah. karena waktu itu dulu juga sebelum ada peraturan ya, waktu itu sempat buat kontennya juga dan ya kasih disclaimer cicil Tenet. Jadi emang ya menurutku ya itu bisa jadi salah satu andalan gitu. Dan duanya lagi nih aku bisa sebut, sebenarnya aku kadang sering share ke broadcast channel di Instagram aku. Kalau misalkan nambah ya, nih aku nambah. Nah, jadi aku kayak berkata open portal nih publik. Aku mau kayak kasih tahu, lu duit kecil bisa jadi gede gitu. Apalagi kalau kita ngomong di market ya finance market gitu. Jadi aku open portal dan aku bilang, jadi kalau aku nambah ini aku nambah gitu. Dan ini aku ada dua koin lagi. Aduh. Satu bong. Aduh, gua agak bad experience ya sama bong. Oke, dan yang kedua itu adalah Jupiter. Solana ekosistem ya dua-duanya. Ya, gitu. Itu sih dua. Oh, sama paling ada satu lagi yang lagi kita tunggu-tunggu ya. Tahu nggak Vin yang udah lama kita ikut ICO? Iya, yang belum dapat. Iya kan, yang nama motor lah, nama motor ya. Nama motor apa tuh? Supra. Ini belum datang nih. Belum Masih belum nungguin. launching juga lama banget. Itu kan udah dari Tahun lalu. lalu kan. Tapi kan emang sebenarnya kan kalau dari tulisannya kan emang sebenarnya kan harapannya ada nunggu waktu, emang ada periodnya. Tapi belum lah, mungkin ya delay kayak biasa lah ya. Di kripto projectnya sering delay lah. Kita ngomong bisa Apa delay. dia menunggu timing yang tepat? Bisa jadi. Kalau misalnya di launching sekarang ya takutnya turun. Kalau gitu. tapi kalau misalkan lagi pas sudah mau bulan dia launching bulan kecipratan kan ya mantep ya. Bener. Mantep ya gitu. Berarti garap airdropnya ya. Airdropnya enggak. Oh, kayak ikut pre-sale-nya ikut aja. pre-sale-nya benar. Nah, kalian kan udah ngelewatin 2 cycle. Ya, hampir 2 cycle kan anggapannya. Kira-kira ada nggak pembelajaran dari cycle sebelumnya yang kalian bisa sharing ke teman-teman? Banyak banget. Lu dulu deh. Yang pertama adalah jangan delusional ya. Yang pertama jangan delusional. Soalnya banyak nih yang wah koinku bisa kali 1.000 nih, kali 2.000. Wah itu udah Halo. udah halu deh. Jangan ya teman-teman ya. Saya tersindir ya ini. Saya tersindir. Jadi pastikanlah teman-teman kalau misalnya set target ya, targetnya itu yang masuk akal. Jangan kalian hope nih misalnya meme coin itu total supply-nya 1 triliun, kalian berharap satu tokennya harganya $1. Itu nggak mungkin teman-teman. Itu udah ngalahin market cap Bitcoin, jadi nggak bisa. Yang pertama jangan terlalu delusional. Lalu yang kedua itu tahu kapan untuk exitnya, karena itu yang gue pelajarin the hard way ya. Kalau misalnya kalian udah nggak delusional juga harus tahu kapan exit. Ketika lu nggak tahu kapan exit, ternyata udah kali 5, kali 6 terus kalian hold ketarik lagi ke bawah, ya rungkat juga teman-teman. Jadi saran gue adalah ketika kalian bingung mau exit atau nggak, tarik modal plus profitnya. Misalnya let's say token A nih, token A udah kali 5, kali 6 gitu ya. Mungkin kita tarik 50% gitu. Sisanya didiemin aja. Jadi kalian udah ngerasain profit dan juga modal kalian balik gitu. Seperti itu. Mungkin dari Vincent ada tambahan? Kalau dari aku simple. Ini pengalaman yang susah didapat lah. Jadi kalian kalau perlu nggak perlu ngerasain ini gitu. Kalau misalkan kalian masing duitnya sedikit, ya kita ngomong apalagi masing gaji UMR atau masing under 20 juta lah ya kita ngomong ya. Jangan pernah all in. Jangan pernah. Karena kebanyakan mereka tuh berpikir begini. Gue all in apapun ya. Ini apapun, gue ngomongin koin apapun, mau Bitcoin, Ethereum sekalipun ya. Kalian all in dan kalian berharap naik misalkan. Oh, minggu depan ya kalau naik 2%, gue bisa tarik lah ntar untuk hidup segala macam. Terus kalian all in. Terus ternyata nih minggu depan nih turun 5% atau turun 2%. Terus kalian tarik modal, tergerus. Itu makin lama makin tergerus. Jadi menurut aku agak tidak wise, tidak bijak. Kalau misalkan kalian masih sedikit, dalam tanda kutip duitnya masih sedikit, tapi tuh all in ke satu aset gitu. Jadi jangan pernah, bahkan ini termasuk untuk trading ya. Maksudnya kalau aku kan emang dari trading juga kan. Jangan kalian all in untuk trading gitu. Maksudnya ya trading modal kecil bisa kok gitu. Ya, jadi kecil jadi gede aja kita kenal ya orangnya ya. Kita kenal orangnya satu. Jadi dia modal kecil jadi gede banget. Under 24 jam bahkan ya itu ya. Dan itu ada maksud, ya itu beda, tapi maksudnya duit kecil jadi duit gede. Jadi nggak perlu dengan kayak modal kayak berapa ini, oh harus $50.000, oh harus $100.000 untuk trading, nggak perlu sampai begitu. Jadi maksud aku di sini adalah
jangan sampai keuangan apa ya bilangnya, keuangan kalian ya untuk kehidupan sehari-hari itu tuh terganggu gitu. Jangan trading pakai uang dingin gitu ya. Enggak sih ya. Jadi kalau aku agak panas-panas dikit. Ini enggak kali ini disclaimer agak panas-panas dikit karena aku pede dari tradingan aku. Ya aku agak pede karena aku pede ibarat kata gue bisa dapetin lebih dari sini. Tapi maksudnya adalah gini, jangan pernah sampai gimana ya, all in sama duit panas nih udah beda gitu. Pakai duit panas sedikit atau setengah sama semuanya gitu, sampai pinjem segala macam duit orang tua. Ini sini yuk, gue bisa kaliin 5 duit lu. Itu jangan sampai kayak gitu karena banyak di luar sana tuh yang demen begitu. Aku bukan bilang banyak orang yang lagi, tapi banyak orang yang suka melakukan hal di luar nalar itu gitu dengan harapan ya 5% oke lah, gue taruh misalkan 200 juta atau misalkan rekening gue sisa 30 juta, naik 5% oke ya. Apalagi ditembaknya kalau gitu ke koin meme. Aduh. Nah, itu meme koin yang itu kemarin naik 200% tuh di top gainer ada, terus masuk terus turun. Jadi nggak ngerti apa-apa, jadi belum belajar, nggak ngerti apa-apa, tapi all in. Jadi jangan sampai ya keuangan kalian tuh berantakan jadinya gitu. Jadi ya maksud aku coba dihitung dulu lah. Dihitung dulu lah. Tapi kayak pemasukan kalian tuh pure dari trading dan investing crypto atau ada pemasukan lain? Kayak ada Brorian gimana? Kalau aku sendiri ada pemasukan lain sih. Jadi untuk trading crypto ini misalnya not my main goal gitu ya. Jadi tetap kita harus punya stable income ya. Kita harus stable income dulu baru kita bisa tembak ke trading. Bayangin kalau misalnya kita pure income kita dari trading nih. Ya. Terus di bulan ke-1 atau bulan kedua rungkat, habis gitu istilahnya. Ya udah kita udah enggak bisa ngapa-ngapain, kita enggak bisa gerak. Jadi tetap teman-teman kalau misalnya mau trading, kita mau masuk ke crypto, mau masuk ke forex, tetap harus ada stable income-nya dulu gitu. Baru kita masuk ke sana. Kalau aku untuk saat ini aku bisa bilang dari trading sebenarnya. Tapi full timer trader ya. Ya, aku bisa bilang kayak begitu tapi ini aku menjawab pertanyaan Bro Rian nih. Bukan pertanyaan, pernyataan Bro Rian. Yang dibilang kalau bulan kedua, bulan ketiga loss gimana? Nah, kalau aku sendiri ngatasinnya emang aku ada bisnis. Jadi bisnis ini tuh untuk menjaga. Jadi aku punya beberapa bisnis. Kalau kemarin sih aku terakhir ngitung ada 5. Dan itu udah jalan semuanya dan itu tiap bulan aku dapat nih. At least dapat untuk bertahan hidup. Berarti lu invest di bisnis itu? Aku yang punya, jadi aku bareng temen berdua bangun. Dia udah bisa jalan sendiri, udah aku tinggal kayak ya, jadi kayak passive income lah ibarat kata bisnisnya. Kayak bisa kita ngomong invest tapi ya aku juga ada ikut andil lah gitu ngomongnya. Dan itu at least aku kalau misalkan rungkat MC atau apapun itu yang terjadi di bulan itu nggak ada pemasukan nih dari trading, ya udah aku tetap bisa bertahan hidup. Tapi kalau misalkan dari tradingnya cuan, ya udah foya-foya. Bro Rian golf yuk, Bro Rian pergi yuk, makan yuk, apa mau kemana? Hedon. Jadi serah gitu, bebas mau ngapain, ya udah gitu. Kalau lagi cuan. Tapi kalau misalkan enggak ya udah tenang, aku masih bisa hidup. At least untuk makan, untuk bayar listrik segala macam itu bisa gitu. Nah itu yang maksud aku tadi tuh dihitung gitu. Jangan kalian all in, udah kayak lagi di meja poker gitu, all in. Kayak demen banget gitu rata kanan. Limitnya lah ya. Ada limitnya. Gitu. Kalau misalnya hari ini udah rugi ya stop, jangan panas gitu. Iya. Karena kebanyakan teman-teman ya kalau kita lihat di community kita juga kalau misalkan habis margin call gitu ya panas gitu, lanjut top up terus margin call lagi, biasa kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan kalian mau trading, mau misalnya masuklah ke ranah ini, ya tetap set daily limit kalian lah. Kalau misalnya kalian masih awal-awal. Ya. Gitu, jadi di sini kita belajar ya teman-teman dari Bro Rian sama Bro Vincent, kalau misalnya kita mau di kripto itu yang pertama kita harus tahu dulu fundamentalnya, kita harus belajar dan kalian pastinya harus realistis. Ya, jangan betul. mau cuan aja ratusan persen, harus tahu dulu apa yang kalian invest, terus set limit target kalian. Jangan kayak udah cuan tapi yakin nih bisa naik tapi ternyata malah rungkat. Dan pastinya harus ada source of income ya, harus ada pemasukan lain. Karena kan market kita nggak pernah tahu bakal seperti apa, gitu ya. Oke, thank you ya Bro Rian sama Bro Vincent untuk waktunya hari ini. Thank you. Thank you guys, see you on the next video. Bye-bye.